kita harus mengetahui bahwa gaya hidup duniawi yang didasarkan pada keinginan itu pasti akan berakhir pada kebinasaan. Itulah sebabnya juga dikatakan bahwa gaya hidup duniawi ini akan lenyap. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, Yohanes berusaha menunjukkan kepada kita apakah yang menjadi penghalang atau musuh daripada persekutuan. Musuh dari orang percaya itu memanifestasikan kehidupan Kristus lewat hubungan-hubungan mereka. Yohanes juga menunjukkan bahwa gaya hidup duniawi adalah musuh daripada persekutuan. Sebab gaya hidup atau pola hidup dunia muncul dari kedagingan manusia. Sebab dalam dunia yang ada, saudaraku, hanyalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau Alkitab berkata dunia, saudaraku, sebenarnya Alkitab bicara tentang sistem dunia. Sistem yang ada dalam dunia yang berasal dari kerajaan kegelapan, itu sebuah sistem yang polanya berdasarkan pada kedagingan manusia. Itulah sebabnya, saudaraku, ditulis dalam ayat-ayat ini, barang siapa mencintai dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Jadi begitu gaya hidup kita menunjukkan kepada ciri-ciri atau hal yang duniawi itu, menunjukkan, saudara, bahwa kita ini sedang menarik diri dari persekutuan dari Kristus yang memberikan kepada kita kemenangan sejati. Nah, saudara, kita ini adalah manusia roh. Waktu kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, kita ini adalah manusia roh yang hidup dalam tubuh yang dikuasai oleh daging. Dan kitab Galatia berkata kepada kita bahwa keinginan roh dan keinginan daging itu mengalami perseteruan. Keinginan roh tidak bisa sejalan dengan keinginan daging. Kedua-duanya bertentangan. Itulah sebabnya kita tidak melakukan keinginan kita. Galatia 5 ayat yang ke-12 dan 17 mengatakan hal tersebut. Nah, disinilah kita menemukan bahwa kalau kita berjalan di dalam roh, maka kita akan bertentangan dengan keinginan daging kita. Tuhan meminta kita di dalam persekutuan kita ini, persekutuan yang lebih sadar roh, lebih memanifestasikan keinginan roh yang ada di dalam roh kita. Saya mempercayai bahwa ketika kedagingan lebih utama, kedagingan lebih didahulukan, maka duniawi akan menguasai kita, keinginan dunia akan menguasai kita, sistem dunia akan menguasai kita. Dan itu mencekik aliran kehidupan roh yang akan mengalir dalam kehidupan kita, yang memberikan kepada kita manifestasi-manifestasi kehendak Allah yang dahsyat itu. Untuk itu, perhatikan. Jangan sampai kita jatuh pada hal-hal kedagingan. Paulus berkata, barang siapa hidup dalam kedagingan, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Ya, saudara, Yohanes juga mengatakan bahwa bagaimanapun juga kita harus mengetahui bahwa gaya hidup duniawi yang didasarkan pada keinginan itu pasti akan berakhir pada kebinasaan. Itulah sebabnya juga dikatakan bahwa gaya hidup duniawi ini akan lenyap. Tapi, saudara, perlu kita ingat dan kita tahu ini bahwa dunia lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kita perlu untuk mengkonsentrasikan pada kehendak Allah. Amin. Oh, kita bisa saja tenggelam pada kedagingan kita.
kita bisa saja dikalahkan oleh kedagingan kita. Ya, dan Alkitab menuliskan kepada kita berkali-kali bahwa kalau kita hidup dalam daging, maka kasih Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Kita kemudian hanya mengasihi diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita perlu untuk konsentrasi kepada melakukan kehendak Allah. Waktu kita melakukan kehendak Allah, roh kita akan kemudian diperkuat. Manusia roh kita kemudian akan menang, mengalahkan daging kita. Kuncinya ada di sini. Apa yang saudara masukkan ke dalam kehidupan saudara. Sebab kemenangan roh atas keinginan daging tergantung pada apa yang saudara masukkan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memberikan asupan-asupan rohani, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlibat dalam fellowship sama orang percaya, melakukan penginjilan, memberitakan Injil, kemudian kita hidup dalam kehendak Bapa, mentaati firman Tuhan, maka roh kita akan diperkuat. Dan disitulah kita akan masuk dalam persekutuan yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Jangan lupa, keinginan daging akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, mari supaya waktu yang ada ini jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.